Yang kelima, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Sekdes Panimbaraya yang akan disampaikan oleh Bapak Amrullah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz kita, Ustadz Muhammad Nur. Dalam hal ini saya selaku Ustadz Desa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan yang mana untuk kegiatan ini adalah kegiatan kita yang keempat. Alhamdulillah, kita selaku orang tua maupun dari pemerintah desa sangat mengapresiasi yang sebesar-besarnya, karena kita sudah merasakan beberapa tahun ini anak-anak didik kita, anak-anak kita, dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini kami selaku orang tua sangat terbantu, dan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur, sehat selalu, dan apa yang beliau cita-citakan selalu tercapai, dan mudah-mudahan beliau selalu betah di desa kita. Amin. Kami apapun bentuknya, kalau memang dalam hal ini kami sangat mendukung sekali. Sekali lagi kami ucapkan yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz kita Muhammad Nur. Terima kasih banyak Ustadz. Kami tidak bisa membalas kebaikan beliau selain dari kata terima kasih, dan itu tadi mudah-mudahan beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Ghaffar SPDI. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustadz Muhammad Nur, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, serta wali santri, santriwati yang hadir pada pagi hari ini, serta santriwati dan santri yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat limpahan rahmat, nikmat, taufik serta karunia-Nya, sehingga kita pada pagi hari ini bisa berhadir di rumah majelis ini dalam acara Khatmil Quran dan Iqra yang keempat tahun 2024 ini. Salawat serta salam tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat hingga pengikut-pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, kami mewakili dari orang tua, santri dan santriwati
mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Ustadz Muhammad Nur yang sudah membimbing anak-anak kami sehingga hasilnya atau yang melalui proses beliau ini bisa kita saksikan pada pagi hari ini tadi. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau, hajat-hajat beliau. Semoga apa yang beliau inginkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya di acara ini kami ada sedikit selingan acara sebenarnya tadi di acara ini sekaligus selamatan rumah majelis ini, dan sekaligus ini beliau akan tempati sebagai rumah juga untuk majelis kita, rutinan kita yang malam Sabtu insya Allah rutin akan diadakan di rumah ini nanti. Alhamdulillah sedikit saya sampaikan, kurang lebih selama 2 tahun ini kami dari pemerintah desa menganggarkan dari alokasi dana desa dari tahun 2023 sejumlah kurang lebih 90 sekian juta, dan tahun 2024 ini juga kurang lebih 160 juta yang kita anggarkan dari alokasi dana desa. Dan alhamdulillah ini tinggal cat lagi. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini mungkin Al-Ustadz sebelum lebaran ini sudah tinggal di sini nantinya. Dan kami berharap mudah-mudahan rumah majelis ini bisa bermanfaat untuk umat dan untuk beliau. Ini yang kami harapkan. Mungkin cuma ini saja sekitar sambutan kami dari mewakili santri dan santriwati. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nur, kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tashrahu biha sadri wa tuyassiru biha amri wa tajburu biha kasri wa tughni biha fakri wa ali wa sahbi wa barik wa salim ajma'in. Yang ulun hormati PJ kita beserta staf, yang ulun hormati Ketua BPD atau yang mewakili beserta staf, yang ulun hormati para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, dan anak-anak yang ulun sayangi, dan yang ulun hormati seluruh wali, santri dan santriwati TPA Darul Ulum. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan umur, kemudian diberikan kesehatan sehingga kita dapat
menghadiri acara khatmil Quran dan Iqra. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan yang keempat. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut ila yaumil qiyamah. Dan alhamdulillah di hari ini kita sudah melaksanakan acara khotam yang keempat. Jadi sudah ada 4 yang sudah khotam, yang mana sebenarnya di sini ulun pribadi sebenarnya hanya sekedar meneruskan. Karena yang pertama itu anak-anak semua dulunya mengaji dengan istri daripada Bapak Soekarto. Jadi jangan sampai dilupakan kepada guru-guru kita, baik itu guru mengaji. Jangan sampai apabila sudah mendapatkan guru yang baru, guru yang dulu sudah kada diingat lagi. Jangan sampai. Kalau seperti itu tanda-tanda orang tersebut mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita bersyukur, alhamdulillah, karena dari dulu sudah ada di desa ini TPA atau TK, walaupun hanya di rumah, tapi sama aja, tetap guru-guru mengaji. Dan selanjutnya ulun banyak-banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada kepemerintahan desa, baik itu dari dulu, dari zaman sewaktu masih menjabat Bapak Soekarto, dan sampai sekarang alhamdulillah selalu didukung program-program daripada TPA Darul Ulum. Dan mudah-mudahan semua yang perangkat desa kerjakan, yang perangkat desa kabulkan untuk TPA ini, baik dari zaman dulu sampai sekarang, mudah-mudahan menjadi amal jariah beliau. Dan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur, selalu disehatkan badan, dan dikabulkan hajat-hajatnya, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan ucapan yang kedua, terima kasih kepada seluruh wali murid khususnya dan seluruh warga Desa Panimbaraya umumnya yang sudah mendukung program-program TPA Darul Ulum. Arti mendukung apa? Artinya contoh, ulun melarang A, orang tuanya pun juga melarang A, itu artinya mendukung. Alhamdulillah, semua orang tua mendukung. Dan alhamdulillah untuk tahun ini yang akan melanjutkan sekolah ataupun melanjutkan pendidikannya itu ada 6 orang. Ada 6 orang. Adapun pesan Ustadz kepada kalian, khususnya yang 6 orang, kalian sekolah dimanapun, kalau mau sukses, kalau mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang pertama kuncinya harus jujur.
apapun yang kalian lakukan, walaupun itu sebuah kesalahan, harus jujur. Pertama. Dan yang kedua, ada yang namanya, baik itu di pondok ataupun di sekolah-sekolah lain, ada yang namanya khidmat atau berkhadam atau membantu. Di pondok membantu, di sekolah membantu, baik itu sekolah pondok ataupun sekolah yang tidak pondok. Kuncinya cuma dua. Yang pertama jujur, dan yang kedua harus berkhidmat. Harus membantu, baik itu membantu sekolah ataupun membantu guru-gurunya. Makanya dari TPA inilah ulun ajarkan kepada anak-anak pian, itu ulun ajarkan yang namanya berkhidmat, membantu. Supaya apa? Supaya apabila sudah masuk pondok, apabila masuk sekolah yang lain, maka sudah terbiasa. Apabila disuruh guru, langsung dia mengerjakan karena sudah terbiasa. Jangan berdusta, harus jujur, dan yang kedua berkhidmat. Kalau mau mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi insya Allah anak-anak kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena apabila orang yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka hidupnya akan nyaman. Bukan hanya hidupnya, tapi hidup kedua orang tuanya, hidup keluarganya akan nyaman. Nah, dan ulun terima kasih kepada pemerintahan desa dan warga masyarakat karena sudah membangunkan daripada rumah, yaitu rumah majelis. Jadi bahasanya ini rumah majelis, rumah milik kita semua. Rumah milik kita semua. Kenapa jadi ulun madakan rumah milik kita semua? Karena yang membangun ini dana dari desa. Mohon maaf kalau dari kepemerintahan aja yang hendak membangun rumah majelis, sedangkan dari warganya tidak setuju, maka tidak akan terlaksana. Kenapa jadi terlaksana? Karena ini salah satu daripada kemauan perangkat desa dan warga masyarakat. Mudah-mudahan tambah berkah kampung kita. Dan insya Allah rumah ini akan diisi dengan acara-acara yang mana acara tersebut mendapat atau menambah pengalaman kita, yaitu tentang ilmu, khususnya ilmu agama, supaya hidup kita terarah. Kalau kada ilmu agama, hidup kita kada terarah. Supaya apa? Supaya kita selamat berataan. Supaya selamat berataan. Dan untuk yang khatam hari ini, kalian bukan hanya sampai di sini. Masih banyak tangga lagi yang akan kalian lewati. Kalau sudah khatam di sini, ampih mengaji kada. Di sini baru tangga pertama, belum tangga kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi jangan berhenti mengaji sampai di sini aja, jangan. Kadang-kadang di sini sudah khatam, begitu masuk pondok disuruh orang lagi ikro, bagus. Itu artinya orang itu mau membaguskan kita. Jangan berkecil hati. Di sini hanya permulaan, awal, masih panjang lagi perjalanannya. Ya? Jadi jangan merasa sudah khatam, jangan, kata boleh. Itu masih awal.
Siapa tahu nanti di pondok disuruh ustadz atau disuruh gurunya kembali ke Iqra 1, bismillah, ada apa-apa. Pokoknya apa ajar guru laksanakan. Jangan sekali-kali membantah. Kalau hendak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itu didapat bukan hanya sekedar belajar, tapi didapat dengan berkhidmat. Semasa Ustadz waktu di pondok, Ustadz tuh ya bisa dikatakan 10 besar ke bawah, kada masuk 10 besar, kada pintar pan. 10 besar kada masuk. Tapi apa? Tapi yang Ustadz kuati ialah berkhidmat kepada guru. Ujar guru berasihi akan WC, berasihi. Ujar guru sapui halaman, sapui. Pokoknya sesuatu apa yang disuruh oleh guru, apalagi di pondok, di asrama, kerjakan. Siapa tahu keberkahan daripada ilmu itu didapat dari situ. Nah, baik itu yang sekolah pondok ataupun sekolah sanawiyah atau SMP, teruskan berkhidmat kepada guru. Kemudian ulun pribadi di sini banyak-banyak minta maaf, minta halal dan minta ridho, baik itu kepada seluruh wali murid, santri dan santriwati khususnya, dan kepada aparat desa, kepemerintahan desa, dan kepada seluruh warga masyarakat desa Panimbaraya. Ulun banyak-banyak minta maaf, minta halal dan minta ridho apabila ada semasa mengajari anak pian atau tesariki atau tepukul atau tertarik telinganya sedikit. Banyak-banyak minta maaf, minta halal dan minta ridho. Dan kepada seluruh warga masyarakat, kepada tetuha kampung, jikalau ada perilaku ulun yang kurang berkenan di hati orang pian, ulun banyak-banyak minta maaf dan minta halal dan minta ridho. Dan apabila ulun ada memiliki kesalahan, jangan segan-segan, jangan merasa kada nyaman, ditagurakan. Tagur aja. Ulun himung mau ditagur orang tuh. Kenapa? Apabila orang menegur itu artinya orang tuh hendak membujurakan. Nah, mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.